Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas statistika kami yang berjudul penerapan ANOVA dua arah dengan interaksi dalam menganalisis penjualan baju jersey. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Inaya Tiana dan rekan saya Dina Filatisnawati. Kami dari kelas 64 4B25. Penjelasannya akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Statistika sering digunakan untuk mengetahui apakah cara yang baru ditemukan lebih baik daripada cara yang lama. Melalui penelitian ini, pemeriksaan di lapangan perlu diadakannya penilaian dan juga menentukan apakah faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Salah satu alat statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok yang berbeda yaitu analisis variasi atau yang sering disebut dengan ANOVA. Tujuannya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok tersebut. Maka dalam penelitian ini, kami meneliti pada produk baju jersey, toko ceng, dan beberapa apakah pengaruhnya ada tujuan penelitian. Dari penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis penggunaan metode ANOVA dalam variasi penjualan baju jersey pada toko Chang'e Gallery. Kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dalam penjualan baju jersey pada toko Chang'e Gallery. Yang tiga, untuk menganalisis interaksi antara jenis jersey dan waktu penjualannya. Slide selanjutnya ada landasan teori. Statistika probabilitas adalah cabang dari kaitan dengan probabilitas. Probabilitas sendiri adalah ukuran numerik dari kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian. ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara rata-rata kelompok yang berbeda dalam satu atau lebih variabel respon dalam suatu populasi. Terdapat dua jenis ANOVA yang paling umum yang digunakan adalah ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. ANOVA satu arah digunakan untuk menentukan bagaimana suatu faktor mempengaruhi variabel respon, sedangkan ANOVA dua arah digunakan untuk mengetahui bagaimana dua faktor mempengaruhi suatu variabel respon dan untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap variabel respon. Slide selanjutnya, analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Bisa dilihat yang pertama ada sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, F rata-rata baris, sumber variasi yaitu rata-rata baris, derajat bebas, rumusnya B dikurang 1 atau baris dikurang 1, jumlah kuadrat yaitu ada JKB, jumlah kuadrat baris, rata-rata kuadratnya rumusnya S1 pangkat 2 sama dengan JKB per DB, F hitungnya F1 sama dengan S1 pangkat 2 dibagi S4 pangkat 2. Ada rata-rata kolom di derajat bebasnya kolom dikurang 1, jumlah kuadrat kolom, dan rata-rata kuadratnya rumusnya S2 pangkat 2 jika K per DB. Untuk F hitungnya F2 sama dengan S2 pangkat 2 per S4 pangkat 2. Lalu ada interaksi, derajat bebasnya baris kolom dalam kurung N dikurang 1, jumlah kuadratnya ada jumlah kuadrat error, jumlah kuadrat interaksi, S3 pangkat 2-nya ada JKI per DB, untuk errornya derajat bebasnya rumusnya kolom kurang 1, lalu B dikurang 1, jumlah kuadrat E, lalu rata-rata kuadratnya ada S3 pangkat 2 JKE per DB, lalu hitungnya ada F3 sama dengan S3 pangkat 2 per S4 pangkat 2. Lalu ada total, derajat bebasnya BKN dikurang 1, lalu jumlah kuadratnya itu JKT. Selanjutnya untuk di sampingnya
C, jika B, jika K, jika I, dan jika E. Next slide selanjutnya ada penelitian. Ada penelitian toko Chang'e Gallery, yaitu merupakan sebuah toko yang menjual berbagai jenis jersey sport. Penjualan pada toko tersebut dilakukan menggunakan live streaming di TikTok. Pada studi kasus ini, kami mengambil data penjualannya yang dilakukan selama 1 bulan. Berikut adalah data penjualan baju jersey pada toko Chang'e Gallery. Pada minggu 1 sampai minggu 4, jersinya ada atasan polos per PCS, atasan sablon pendek per PCS, atasan sablon panjang per PCS, dan celana pendeknya per PCS. Untuk minggu pertama, atasan polosnya penjualannya ada 150, atasan sablon pendeknya 68 pieces, atasan sablon panjangnya 85 pieces, dan celana pendeknya 50 pieces. Untuk penjualan minggu kedua, atasan polosnya 100 pieces, atasan sablon pendek 85 pieces, atasan sablon panjang 98 pieces, dan celana pendeknya 65 pieces. Minggu ketiga, pada penjualan atasan polos 150 pieces, atasan sablon pendeknya 95 pieces, atasan sablon panjangnya 150 pieces, celana pendeknya 75 pieces. Minggu keempat, atasan polosnya 65 pieces, atasan sablon pendeknya 90 pieces, atasan sablon panjang 100 pieces, dan celana pendeknya 50 pieces. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Villa. Baik, saya akan menjelaskan dengan taraf 5%, maka akan diuji hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah hadiah penjualan berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama sebulan? Yang kedua, apakah jenis jersey yang dijual pada toko Chang'e Gallery berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama 1 bulan? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara minggu penjualan dengan produk yang dijual? Untuk mengetahui bagaimana hasil uji hipotesis tersebut, maka dalam penelitian ini akan digunakan perhitungan metode ANOVA 2 arah dengan interaksi. Berikut adalah angka rumus perhitungannya. Dapat dilihat, di sana ada tabel yang sudah dijelaskan oleh Inayati Ananta. Kemudian saya akan menjelaskan yang formula hipotesisnya. A, HO, A1 sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan A4, sama dengan 0. Pengaruh garis 0, minggu pengerjaan tidak pengaruh terhadap jumlah penjualan. A1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 AI tidak sama dengan 0. Yang B, HO, B1 sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, sama dengan 0. Pengaruh volume 0, jenis jersey tidak berpengaruh terhadap harga penjualan. H1 sekurang-kurangnya 1 BJ tidak sama dengan 0. Yang C, pengaruh kolom dan baris tidak ada pengaruh interaksi antara minggu penjualan dengan harga penjualan jenis jersey. Dan sekurang-kurangnya 1 tidak sama dengan 0. Untuk slide selanjutnya masih di hasil dan pembahasan. Kita signifikan uji dan taraf nyata A sama dengan 5% sama dengan 0,05. A untuk baris F1 sama dengan 4 kurang 1, I2-nya 4 kurang 1 dikali 4 kurang 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. B untuk kolom I1 sama dengan 4 kurang 1, I2 4 kurang 1 dikali 4 kurang 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kriteria pengujian yang digunakan. A, HO diterima jika nilai F1 kurang dari F0,05. 3,9 sama dengan 3,86. HO ditolak jika nilai F1 lebih dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. B, HO diterima jika nilai F2 kurang dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. HO ditolak jika nilai F2 lebih dari F0,05. 3,9 sama dengan 3,86. C, HO diterima jika nilai F3 kurang dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. HO ditolak jika nilai F3 lebih dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya,
bisa diketahui N sama dengan 16, T kuadrat dibagi KB sama dengan 1476 kuadrat dibagi 16 sama dengan 2.178.576 per 16 sama dengan 136.161. A. Jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sigma B I sama dengan 1, sigma K J sama dengan 1 dan sigma K C sama dengan 1 dikali X kuadrat IJC dikurangi T kuadrat per BKN. JKT-nya terdapat 150 kuadrat ditambah 628 kuadrat ditambah 85 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 100 kuadrat ditambah 85 kuadrat ditambah 98 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 150 kuadrat ditambah 95 kuadrat ditambah 150 kuadrat ditambah 75 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 90 kuadrat ditambah 100 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 1476 kuadrat per 16 yang hasilnya 152.378 dan dikurangi 136.161 hasilnya 16.270. Untuk jumlah kuadrat garis Rumusnya JKB sama dengan sigma BI sama dengan 1 T kuadrat I per KN dikurangi T kuadrat per BKN. Yang dimana 353 kuadrat ditambah 348 kuadrat ditambah 470 kuadrat ditambah 305 kuadrat per 4 dikurangi 1476 kuadrat per 16 hasilnya 139.909,5 dikurangi 136.161 sama dengan 3.748,5. Untuk jumlah kuadrat kolom atau JKK sama dengan sigma KJ sama dengan 1 T kuadrat TJ kuadrat per BN dikurangi T kuadrat per BKN. Di mana 465 kuadrat ditambah 338 kuadrat ditambah 433 kuadrat ditambah 210 kuadrat per 4 dikurangi 1476 kuadrat per 16 hasilnya 143.889,5 dikurangi 136.161 sama dengan 7.758,5. Untuk JKE atau jumlah kuadrat error yaitu JKE sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dikurangi JKI. 136.161 dikurangi 3.748,5 dikurangi 7.758,5 hasilnya 4.710. Dan untuk JKI-nya atau jumlah kuadrat interaksi di mana sigma BI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1 TI kuadrat J per M dikurangi sigma BI sama dengan 1 T kuadrat I1 per KN dikurangi sigma JK sama dengan 1 T kuadrat J per BN plus T kuadrat per BKN di mana JKI-nya 152.378 dikurangi 139.909,5 dikurangi 35.432 375 ditambah 136.161 hasilnya 113.197,2. Selanjutnya ada analisis yang menggunakan tabel di mana sumber variasinya rata-rata baris jumlah kuadratnya 3.748,5 derajat bebasnya D kurang 1 sama dengan 3 rata-rata kuadrat S1 kuadrat sama dengan JKB per JB hasilnya 1.249,5. F hitungnya F1 sama dengan S1 kuadrat plus S per S4 kuadrat sama dengan 63,66. Untuk rata-rata kolom, jumlah kuadratnya 7.758,5. Derajat bebasnya K dikurang 1 sama dengan 3. Rata-rata kuadratnya S2 kuadrat sama dengan JKK per JB. Hasilnya 2.586,1. F hitungnya F2 sama dengan S2 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 0,131. Untuk interaksi, jumlah kuadratnya terdapat 113.197,2, derajat bebasnya B1 dikurangi dikali K kurang 1 sama dengan 9. Rata kuadratnya S3 kuadrat sama dengan JKI per DB. Hasilnya 12,577,4.
Untuk F hitungnya, F3 sama dengan S3 kuadrat S4 kuadrat sama dengan 640,88. Kesalahan atau error, jumlah kuadratnya 4710. Derajat bebasnya BK, N kurang 1 sama dengan 9 dikali 16 kurang 1 hasilnya 240. Untuk rata-rata kuadratnya S4 kuadrat sama dengan JKE per DB sama dengan 19,625. Untuk totalnya pada jumlah kuadrat terdapat 16.217 dan derajat bebasnya BKN kurang 1 hasilnya 15. Dan menarik kesimpulan yang pertama, karena F hitung atau F1 sama dengan 63,66 lebih besar daripada F 0,05, 3/9 sama dengan 3,86, maka HO ditolak. Artinya minggu pengerjaan berpengaruh terhadap jumlah penjualan. Yang kedua, karena F hitung atau F2-nya 0,131 kurang dari F 0,05, 3/9 sama dengan 3,86, maka HO diterima. Artinya jenis reaksi tidak berpengaruh terhadap harga penjualan. Yang ketiga, karena F hitung atau F3 sama dengan 640,88 lebih besar daripada F 0,05, 3/9 sama dengan 3,86, maka HO ditolak. Artinya terdapat interaksi pada minggu penjualan terhadap harga penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dina. Slide selanjutnya ada kurva hasil keputusan. Bisa dilihat di sini ada beberapa kurva. Yang pertama ada menolak HA dan menerima HO, di mana rata-rata jenis jersey tidak berpengaruh terhadap harga penjualan. Yang kedua, menerima HA dan menolak HO, di mana rata-rata minggu berpengaruh terhadap jumlah penjualan. Yang ketiga, menerima HA dan menolak HO, di mana terdapat interaksi pada minggu penjualan terhadap harga penjualan. Slide selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dengan memahami dan menerapkan ANOVA dalam analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang diuji dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan temuan statistik yang didapatkan. Yang kedua, dalam analisis tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari rata-rata minggu pengerjaan terhadap jumlah penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor waktu pengerjaan secara nyata mempengaruhi kinerja penjualan. Yang ketiga, selain itu, ditemukan bahwa rata-rata jenis jersey tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap harga penjualan. Hal ini variasi jenis jersey tidak secara signifikan mempengaruhi harga jual produk. Yang keempat, analisis tersebut juga menyatakan bahwa terdapat adanya interaksi yang signifikan antara minggu penjualan dan harga penjualan. Baik, itulah presentasi dari kami. Mungkin cukup sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau tulisan. Saya dan rekan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.